Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramiun Rahman dengan NIM 64235159. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara menguji validitas data penelitian kita menggunakan program SPSS. Uji validitas ini penting untuk memastikan instrumen kita sudah benar-benar mengikuti apa yang harusnya diukur. Pertama, kita harus cek data SPSS di bagian variable view. Pastikan semua nama item seperti X1, X2, dan X3 dan Y sudah ada. Kedua, lalu klik data view. Pastikan semua skor dari responden sudah terinput dengan lengkap dan benar. Lalu buka variable view lagi. Kita akan menggunakan metode korelasi bivariate atau bivariate correlation. Caranya pertama yaitu klik menu analis di sini, terus pilih correlate, lalu pilih bivariate. Lalu pertama ini cara yang tadi guys, kita ulang lagi caranya. Pertama yaitu masukkan X1 nya, X2, X3, X4, X5, X6 dan total X1 nya semuanya. Correlation coefficient-nya centang di persen, lalu total itu centang, lalu flexi dan centang juga. Lalu pilih OK. Nah, di sini hasilnya udah kelihatan ya guys. Fokus pada kolom jam kerja. Ini adalah hasilnya, fokus pada kolom jam kerja. Lihatlah hasil SIGIN minus 2 toilet. Ketentuan, jika nilai SIGIN kurang lebih dari 0,05, maka item tersebut dinyatakan valid. Jika lebih dari 0,05 berarti tidak valid. Di sini adalah 0,01 yang artinya di bawah 0,05. Ini valid ya guys datanya. Lalu yang kedua, kita langsung menggunakan cara reliabilitas. Pertama kita langsung ke analyze, kita pilih scale, kita pilih reliability analysis. Di sini kita masukin X1 nya total semua, X1, X2, X3, X4 sampai X1.6. Kalau sudah, lalu pilih OK saja. Hasilnya ini guys, 707. Ini hasilnya valid ya guys, 100%. Ya, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Sasena, NIM 64235220. Saya akan menjelaskan normalitas. Yang pertama, kita klik isi form. Ya, kalau udah muncul angka-angkanya, terus kita lanjut ke variabel tabel. Habis itu kita ubah. Yang pertama kita ganti. Oke, sekarang kita akan menjelaskan uji heteroskedasititas. Sebelum itu kita salin tarikan data Excel kita dari hasil penelitian di Google Form. Setelah itu kita masuk ke SPSS, lalu jangan lupa kita ganti variable view-nya. Di sini X1 sampai X6 pertanyaannya, dan X2 itu sampai X6, dan Y1 sampai Y6, yaitu ada produktivitas. Dan X2 itu ada disiplin bekerja, dan X1 ada lama bekerja. Lalu jangan lupa measure-nya kita ganti dengan scale. Jika sudah, lalu kita langsung analisis saja. Yaitu selanjutnya kita tekan analis, lalu regression, linear, dan ya
Untuk dependennya kita masukkan produktivitas karyawan yaitu Y1. Dan blok 1 of 1-nya itu ada lama bekerja, X1-nya dan X2-nya disiplin bekerja, kita pindahkan ke blok of 1 ini. Untuk selanjutnya kita tekan plots. Lalu yang ZPRED-nya ini kita pindahkan ke X, dan SRE-SID-nya kita pindahkan ke Y. Lalu kita tekan continue, dan selanjutnya kita masukkan ke, tekan saja OK. Dan inilah hasilnya dari titik-titik dependent variable produktivitas karyawannya. Untuk kesimpulannya, tidak dapat terdapat gejala heteroskedastisitas sehingga model regresi memenuhi asumsi klasik. Lalu bentuk dan kesebaran titik pada scatter plot ini menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan, variance error konstan, hasil analisis regresi dapat dipercaya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Trinasution dengan NIM 642351117. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji multikolineritas. Di sini saya sudah mendapatkan file Excel-nya. Kita copy saja semua file yang didapat. Lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS yang sudah disiapkan di bagian data view. Kemudian ini hasilnya. Lalu kita ke bagian variable view. Kita rubah namanya menjadi X1.1, X1.2, X1.3, dan seterusnya. Setelah semuanya sudah, kita masuk ke bagian measure. Di bagian measure ini, kita rubah dari X1.1 sampai produktivitas karyawan menjadi scale. Kita rubahnya menjadi satu-satu ya. Setelah semuanya sudah siap, kita kembali ke data view, kita analis, masuk ke bagian regression, linear. Untuk lama bekerja, kita masukkan ke independent. Kemudian bagian disiplin bekerja, kita masukkan ke independent. Kita tarik ke bawah, produktivitas karyawan, kita masukkan ke dependent. Setelah itu masuk ke statistik, kita centang estimate, model fit, part and partial correlation, dan collineatory diagnosis. Kita langsung continue. Setelah semua siap, kita klik OK. Untuk hasil yang didapatkan, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil yang didapatkan untuk menguji bagian selanjutnya. Terima kasih. Halo, nama saya Rila Ainurani dengan NIM 642352264. Di sini saya akan melakukan uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, jadi untuk melakukan uji korelasi ini kita siapkan data tabulasinya untuk penelitian.
Langsung saja kita melakukan uji korelasinya. Di sini kita copy dulu nih tabulasi data yang ada di Excel. Yang dikopinya hanya datanya saja ya, tidak perlu dengan variabelnya. Setelah di copy, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita paste data korelasi yang tadi kita sudah copy. Nah, bisa kita lihat di sini, pada bagian variabel di atasnya ini masih tertulis var. Kita ganti nama variabelnya. Yang pertama, kita masuk ke variabel view di bagian name. Kita ganti variabelnya. Yang pertama adalah x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, kemudian x1.6. Karena di sini variabel pertamanya jam kerja, jadi kita tulis x1 jam kerja. Kemudian selanjutnya kita tulis x2.1, kemudian x2.2, x2.3, x2.4, x2.5, x2.6. Nah, pada variabel kedua ini adalah disiplin kerja. Jadi kita tulis x2 disiplin kerja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini pada variabel y kita tulis yang pertama y1, kemudian y2, y3, y5, kemudian y6. Nah, karena variabel ketiganya yaitu produktivitas karyawan, maka kita tulis Y produktivitas karyawan. Setelah kita ubah bagian name, kemudian kita ubah tipenya, tidak perlu diubah ya, karena di sini udah otomatis ganti menjadi numerik. Kemudian kita ubah desimalnya menjadi 0 semuanya. Menjadi 0 semua variabel dari x1 sampai y-nya. Kemudian kita ganti bagian measure-nya menjadi scale dari variabel pertama sampai ke y-nya. Kita ubah semuanya. Nah, setelah kita ganti semuanya, measure, kemudian desimal dan name-nya, kita lanjut ke pengujian. Di sini kita masuk ke data view. Nah, data view ini semuanya sudah terubah ya. Bagian var tadi sudah menjadi x1.1 dan seterusnya. Untuk pengujiannya kita di sini klik analyze, kemudian correlate dan verify-nya diklik. Nah, di sini itu kita pindahkan x1 jam kerja ke variabel, kemudian x2 disiplin kerja dipindahkan juga ke variabel. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini sudah muncul ya output dari person correlation-nya. Berdasarkan hasil dari uji korelasi person ini antara jam kerja dan disiplin kerja, diperoleh nilai koefisien korelasinya sebesar 0,617 dengan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,005 dan jumlah respondennya sebanyak 71 orang. Nilai korelasi 0,617 ini menunjukkan bahwa hubungan antara jam kerja dan disiplin kerja ini termasuk dalam kategori kuat dan bersifat positif. Jadi artinya semakin baik pengaturan jam kerja, maka disiplin kerja karyawan cenderung semakin meningkat juga. Nah, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,01 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara jam kerja dan disiplin kerja karyawan. Dengan demikian, hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa jam kerja memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan disiplin kerja, sehingga dapat dijadikan dasar untuk analisis selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Amelia Jikasari dengan NIM 64235261. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pada bagian analisa regresi linear berganda. Sekarang kita masuk ke bagian analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, data penelitian harus terlebih dahulu diinput ke dalam SPSS sesuai dengan hasil pengumpulan data melalui kuesioner yang sudah disebar sebelumnya. Pertama-tama, kita copy data yang sudah kita peroleh dari Excel dan pindahkan ke SPSS. Kemudian, pindah pada variabel view dan ubah setiap variabel dan beri nama baik variabel independen yaitu X1 dan X2 maupun dependen yaitu variabel Y. Setelah selesai ubah desimal menjadi 0 untuk menghilangkan dua angka 0 di belakangnya. Langkah ini hanya untuk mempermudah kita dalam membaca hasilnya nanti. Terakhir, ubah pada bagian measure menjadi scale. Setelah semua step dilakukan, kembali pada kolom data view dan data kita sudah jadi lebih rapi daripada sebelumnya. Pada step ini, kita sudah selesai pada tahap persiapan data. Kemudian, kita masuk pada tahap analisis regresi linear berganda. Langkah pertama, buka menu Analyze, kemudian Regression, dan Linear. Setelah menu terbuka, masukkan variabel independen, yaitu X1 dan X2, dan variabel dependen, yaitu Y, pada kolomnya masing-masing. Selanjutnya, klik tombol Statistik, lalu centang bagian opsi Estimates, Model Fit, dan R-Square Change untuk memperoleh output yang lengkap, kemudian klik Continue. Terakhir, klik OK untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk output tabel. Tabel model summary menunjukkan nilai R-square. Tabel ANOVA digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Tabel koefisien digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dengan X1.1, terus yang kedua X1.2, terus yang ketiga X1.3, selanjutnya X1.4, selanjutnya X1.5, selanjutnya X1.6, habis itu jam kerja. Terus bawahnya X2.1, terus X2.2, X2.3, X2.4, selanjutnya X2.5, selanjutnya X2.6, selanjutnya disiplin pekerjaan, selanjutnya Y.1, Y.2, X.3, Y4, Y5, Y6, terus paling bawah produktivitas karyawan. Selanjutnya kita ubah text marknya, kita nolin semua, maksimal kita nolin semua. Dari semuanya, dari atas sampai bawah kita nolin. Selanjutnya kita ubah dengan monotonnya, kita ubah dengan square. Kita ubah dengan square semua. Terus selanjutnya, nah kita balik lagi ke X, kita geser,
Ya, selanjutnya kita masuk ke convalescence ANOVA dan recurrence to the stadiums. Terus ini ada histogram. Terus kita masuk ke histogram Farley. Terus di sini ada dependent variable, produktivitas karyawan. Terus presiden variable, produktivitas karyawan. Scatter plots. Nah, di sini ada gambarnya, scatter plot, dependent variable. Ya, ini hasil uji normalitas untuk data residual dari model regresi. Histogram distribusi frekuensi residual standar. Sementara kurva hitam menggambarkan distribusi normal teoritis secara umum. Data terlihat cukup mendekati distribusi normal, meskipun ada sedikit deviasi di bagian ekor kiri dan kanan. Statistik menunjukkan bahwa rata-rata residual hampir 0 dan standar deviasi 0,986, yang menunjukkan variasi residual yang rendah. Ini menandakan asumsi normalitas pada model regresi cukup terpenuhi. Kemudian di sini hasil dari normal P-strip plot dari residual terstandarisasi pada model regresi dengan variabel dependent produktivitas karyawan. Titik-titik data terlihat mengikuti dan mendekati garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi residual mendekati distribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi terpenuhi. Ya, selanjutnya kita masuk ke prediction. Kita prediction, terus kita klik ke random, terus kita ke jam kerja, disiplin kerja sama jam kerja kita save. Terus kita save ini standar sheet. Terus kita centang, terus kita oke, klik. Nah, kita balik lagi variabel sama modal summary. Terus kita balik lagi, masuk, kita geser. Nah, ini hasil semuanya, jumlahnya. Nah, habis itu masuk lagi ke kita masuk ke grammatic test. Habis itu kita ke Lexi. Terus kita ke KS. Terus selanjutnya kita nah, ini kelihatan semua produktivitas karyawan, YS, standar. Nah, kita teruskan standar set normal, terus kita oke. Nah, ini keluar one sample comma crop.